Ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, Taiwan. Itu 20% produknya pergi ke Amerika Utara, Kanada, Amerika Utara, Amerika Latin. 80% pergi ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Semua lewat Indonesia. Kalau Kang Randy mutung, ditutup, nggak boleh lewat Indonesia. Lu muter lewat Papua di Selat India, apa yang terjadi? Cina rugi triliun dolar karena nilai barangnya 2.000 triliun dolar. Kalau kita minta $1 aja, itu nilainya 200 billion atau 2.000 triliun. Indonesia tidak perlu ngutang, hanya kita tutup itu semua, jadiin danau. Berani nggak? Kita bakal diserang sama banyak negara besar. Berani nggak? Berani, bos, karena kita di dalam sendiri sudah kaya. Jadi nyelesain masalah bener. Ngutangnya dari mana dari tadi? Solusinya banyak, bener nggak? Tutup selat di Indonesia, bayar, dapat duit kita. Mineral yang banyak tadi, tiru apa yang Arab Saudi lakukan. Aramco Saudi merasa bahwa minyak dia cuma ada 20 tahun lagi, sementara kehidupan itu ribuan tahun, bener nggak? Dia ubah corporate action negaranya dari petrodolar, dari petro menghasilkan dolar, dia mau ubah menjadi properti dan pariwisata, karena dia punya Ka'bah yang sampai akhir zaman orang perlu datang ke Ka'bah, bener nggak? Dan dia perlu pelayanan, dia ubah, jadi dia terbitkan namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia jaminkan cadangan minyaknya yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Jadi dia jual, dia terbitkan surat nilainya 2 triliun dolar. Ini the biggest SWF terbesar di dunia, karena negaranya mau dia ubah menjadi pelayan hamba Allah. Kita cadangan nikel kita atau koper tembaga kita ambil cadangannya, terbitkan SWF, hanya menjaminkan koper saja, itu nilainya besarnya bukan main. Sementara kita masih punya 130 mineral yang lain, benar nggak? Dan itu tidak ngutang karena berdasarkan jaminan. Uang ini membuat Freeport hanya menjadi kontraktor, tidak perlu dibayar 55 triliun. Paham? Dia kontraktor keluar, kita bayar. Kontraktor keluar, bayar. Kontraktornya jelek, geser, ganti. Kalau sekarang dia ambil aset kita, dia jaminkan, sekarang diambil balik. Tapi kenapa pakai duit? Tahun 2021 juga habis kontraknya, nggak usah bayar, bener nggak? Tapi memang beda sih ya, emang tingkat intelektual emang segalanya sih. Karena memang sesederhana itu, yang bikin rumit itu orang-orang pinter yang keminter, diputer-puter ya kelihatannya inflasi lah, ngomong di TV segala macam. Saya bilang ribet bener jadi hidup, bener nggak? Saya merasa ingin mempunyai kontribusi sedikit ke agama saya. Saya ingin fight hak konstitusi saya, bahwa tidak ada satu instrumen keuangan pun yang bebas riba saat ini, versi saya, termasuk atas nama syariah atau atas nama pun. Saya menganggap versi saya loh ya. Jadi saya harus mengambil teknologi yang masih baru, yang saya lihat akan ke depan cerah. Yang saya incer pertama adalah, kalau kita kembali tahun 98, mundur sebentar, ada seseorang menawarkan saham Google ke Anda. Ini beli first round, listing pertama sekian juta dolar. Anda bilang, enggak, karena the winner Yahoo. Search engine tahun 2000-2001, Yahoo is the winner. Benar nggak? Tapi sekarang, siapa yang the winner? Google. Saya merasa kita ini tahu bahwa www is the winner. Benar nggak? Saya bilang nggak? Blockchain is the winner. Ini kita melihat 10-20 tahun lagi. Karena itu sejak 2 tahun yang lalu saya invest gede-gedean ke sumber daya lebih dari 32 anak ke 8 negara. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan ke Inggris, ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, Estonia, dan Malta. Hanya untuk mempelajari blockchain. Dan saya begitu pulang, anak-anak cerita, saya bilang, bikin. Dan orang yang paling pertama protes adalah istri saya, bener nggak? Dia bilang, ayah kenapa sih mesti invest? Mbok invest bikin 70 Indomaret aja lebih untung, bener nggak bulanannya? Anda malah buang uang yang belum tentu untung, bener nggak? Invest itu nggak murah loh. Invest di teknologi, invest di SDM. Dan waktu kita invest, kalau kita bikin Indomaret 700 juta, begitu jadi 2 bulan kemudian ada revenue, ada income, udah bisa menyicil investasi kita, bener nggak? Ini kalau kita invest di teknologi udah besar, ada returnnya nggak? Nggak langsung. Saya bilang, Bun, saya minta izin, ini jihad, bener nggak? Jadi ya udah, kalau sudah panggilan kayak gitu, istri saya ya manut aja, bener nggak? Gitu. Pas jadi kita membuat namanya Bursa Efek UKM. Bursa Efek UKM ini 27 Juli kemarin kita launch, namanya Santara. Maaf saya pakai bajunya, Santara Bursa Efek UKM. Jadi Bursa Efek ini investornya bagi hasil. Jadi misalnya ada ayam geprek Solo punya 30 biji. Kalau datang ke bank, kan bank selalu minta kata-kata mantra. Ada jaminan nggak? Bener nggak? Udah itu pakai bunga. Sementara kalau kita berbisnis, 30 ayam geprek itu mungkin tempatnya sewa, jadi nggak ada aset. Betul ya? Padahal ada revenue, ada omset, ada profit. Di dunia blockchain ini bisa ditokenkan.
Revenue atau profit itu bisa ditokenkan dan bisa dijual dengan bagi hasil, seakan-akan sahamnya, tapi bukan saham kepemilikan, saham profitnya. Paham ya? Ini ilustrasi sebentar. Jadi dia beli token atau beli itu adalah hitungannya seperti saham. Nah, kita luncurkan 27 Juli kemarin dan dapat respon sangat bagus karena ada 37.000 orang mendaftar ingin jadi investor. Kenapa? Karena mereka taruh uangnya di bawah bantal karena nggak mau riba. Dia perlu investasi sementara produk-produk tersebut memerlukan uang, gitu ya. Listing satu hari perlu 1 miliar. Saya ingat Arfah Barbershop. Siapa yang dari Jawa Tengah dan Jogja? Ada 51 Arfah Barbershop. Dia mau buka 4 cabang, perlu duit 700 juta. 3 jam habis. Karena bagi hasilnya 20%. Dan 20% itu bagi hasil, bukan bunga. Kita terbitin durian token. Ada 900 durian panen, listing 900 juta. 2 jam habis, gitu ya. Begitu 18 perusahaan listing, kita dipanggil OJK. Prit, waduh, kita dipanggil. Mereka bilang, Anda melanggar undang-undang pasar modal. Saya bilang, Pak, undang-undang pasar modal kita kan saya pakai blockchain. Ini akal-akalan kamu. Kita bagi hasil, Pak. Nggak bisa, ini saham. Dan lain sebagainya, Kita berdebat panjang di OJK. 3 kali kita datengin OJK. Dan OJK melaporkan bahwa dia tiap hari diserang ratusan email untuk jalanin lagi Santara itu. Bener nggak? Jadi rupanya fans kita udah banyak ini. Mereka tetap bilang bahwa tidak boleh beroperasi sampai izinnya keluar. Saya bilang, izinnya apa? Lagi diproses. Mati nggak? Terus dia bilang, Anda 3 bulan sudah punya 18 emiten. Kami 10 tahun baru punya 18. Apa maksud Anda? Saya bilang, loh apa masalahnya, bener nggak?